Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala murudin yawadin Sayyidina Maulana Muhammadin nama ba'du. Dan semuanya saja untuk pemirsa jamaah Sorban Wali khususnya, entah itu penikmat diskusi Sorban Wali secara offline ataupun online di mana saja. Di sini saya Hanif Syarifuddin dan beliau adalah salah satu founder ataupun salah satu pegiat diskusi literasi, yaitu Majelis Masyarakat Sorban Wali. Di depan kita insya Allah akan mengobrol khususnya apa saja yang biasa didiskusikan ataupun yang dikajikan di Sorban Wali. Sedikit Sorban Wali ini menurut saya yang sering melihat di beberapa pamflet ataupun beberapa siaran-siaran diskusi, saya sering melihat ada satu perbedaan dari majelis-majelis ataupun komunitas-komunitas yang lain. Saya melihat ada sebuah keistiqomahan terhadap kajian ya. Salah satunya ada tawasulan yang saya lihat ini ya. Ada tawasulan, terus ada juga kajian dari kitab-kitab karangan dari Mbah Soleh Darat. Dan ini juga dalam setiap diskusi pasti ada tema ya. Ada tema. Berarti ya ini yang menjadi salah satu pembeda, dan temanya juga tematik, jadi sering menjelaskan tentang isu-isu ataupun mendiskusikan tentang entah itu isu nasional, global, ataupun isu-isu yang biasa kita lakukan saat itu seputar sorban. Seperti itu. Nah, nanti kita akan ngobrol. Sebelum itu saya ingin perkenalkan dulu dengan siapa ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Langsung saja tadi sudah dibuka oleh Saudara Mas Hanif Syarifuddin bahwa saya atas nama perwakilan dari Majelis Sorban Wali, atau dalam arti di Sorban Wali itu tidak ada pemimpin, tapi kita bergerak bersama, berjalan bersama, majelis kita bersama. Nah, Majelis Sorban Wali di sini berawal dari konco-konco atau teman-teman yang haus akan diskusi, atau dalam artian Majelis Sorban Wali ini dari beberapa karakter, dari beberapa bukan hanya golongan kalau menurut saya, tapi karakter-karakter dari teman-teman yang berbeda-beda, walaupun sebenarnya satu, tapi sudut-sudut pandang kadang kita yang berbeda, akhirnya kita disatukan dalam satu wadah, yaitu Majelis Masyarakat Sorban Wali. Ya, begitu Mas. Oke, terima kasih. Berarti memang akan menjadi sangat menarik jika memang sudut pandang berbeda-beda. Dan saya juga melihat beberapa tema itu sampai contoh kayak esensi tanah air itu sampai esensi tanah air yang pertama, yang kedua, bahkan ketiga. Berarti kan itu menunjukkan bahwa diskusi terasa hidup seperti itu. Ya. Lah ini terkait dengan tadi saya menarik sekali yang dikaji adalah kitab dari Mbah Soleh Darat. Itu emang mengkaji satu kitab atau gimana itu? Oh ya, kenapa ini langsung saja ya? Kenapa di Majelis Sorban Wali untuk sekarang ini masih mengkaji dari kitabnya Ki Soleh Darat Semarang? Karena berawal dari sejarahnya beliau tentang Ki Soleh Darat Semarang ini kan fase-fase di mana fase Indonesia ini belum ada, belum berdiri Republik Indonesia lah. Pasca perang Diponegoro, di mana di situ situasi itu memang belum stabil. Akhirnya oleh para murid-muridnya Mbah Soleh Darat, dimintalah Mbah Soleh Darat ini untuk mengarang beberapa kitab, yang mana akhirnya Mbah Soleh Darat ini mengarang beda dengan ulama-ulama lain, beda dengan Mbah Nawawi Banten, beda dengan Mbah Holil, beda dengan Syekh Hamid Kudus. Mbah Ki Soleh Darat mengarang kitab-kitabnya itu bahkan sampai 15-an kitab berbahasa Jawa Pegon Arab. Ini menariknya karena Mbah Soleh Darat paham atas masukan-masukan dari para muridnya seperti R.A. Kartini, seperti juga ada Hadratus Hasyim Asy'ari, ada Ki Ahmad Dahlan dan murid-murid yang lain. Situasi masyarakat yang karena pasca Diponegoro Indonesia juga belum berdiri, tatanan belum stabil,
secara keilmuan juga belum tertata, akhirnya Mbah Soleh mengarang beberapa karangan kitabnya ini berbentuk bahasa Begon Jawa Arab agar mudah dipahami oleh masyarakat umum. Seperti dalam Muqaddimah di Syarah Al-Hikamnya Mbah Soleh Darat, bagaimana di situ dijelaskan Mbah Soleh kenapa membuat kitab kok Begon ini Mas, karena untuk supaya para imam musola cara dulu, imam suro, guru ngaji dan lain sebagainya mudah untuk menuntun masyarakat, membimbing masyarakat, ngaji bersama dengan masyarakat. Nah, Majelis Sorban Wali ini sudah 5 kitab, alhamdulillah Mas. Pertama ada Johor Tauhid, sudah selesai, kita bersama-sama hatamkan. Munjiat, terus ada lagi kitab Lataifut Thaharah. Terus yang sekarang yang kemarin itu adalah Minhajul Adbiya, dan yang sekarang insya Allah 2 minggu lagi hatam adalah kitab Mursidul Wajiz. Nah, ini kitab menarik ini, kitab menarik. Oke, terima kasih. Berarti ketika melihat dari rekam jejak ataupun karya-karya beliau itu terlihat sangat moderat. Dalam artian menerima perkembangan zaman seperti itu. Nah, ini kan masih jarang lah terkait dengan pemahaman tentang siapa sih Mbah Soleh Darat itu, beliau itu mungkin makamnya di mana dan sebagainya. Mungkin seputar Mbah Soleh Darat itu siapa sebetulnya? Oh ya, Mbah Soleh Darat sendiri makamnya ada di Semarang, di Bergota. Beliau seorang ulama yang bahkan beliau itu termasuk dijuluki al-alim alamah, dalam artian beliau itu seangkatan dengan Syekh Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi, ada Mbah Holil. Terus di Batang juga ada yang satu angkatan, yaitu Ki Anwar Batang. Nah, beliau seorang ulama yang memang sangat kompeten, sangat peduli, perjuangannya sangat gigih. Bahkan yang di Majelis Sorban Wali sendiri yang sangat menarik justru saya di kitab Mursidul Wajiz ini. Nah, di kitab Mursidul Wajiz di sini sampai diterangkan di bab akhir guru-gurunya beliau. Nah, jadi saya bacakan aja Mas ya. Nah, di antara guru-gurunya beliau Mbah Soleh Darat di sini, kalau saya bahasa secara bahasa Indonesianya, bahwa Mbah Soleh Darat Semarang itu mengkaji kitab Fathul Qorib, mengkaji kitab Fathul Mu'in, mengkaji kitab Minhajul Qawim, terus Syarah Al-Khatib dan lain-lainnya termasuk kitab Fathul Wahab. Beliau mengaji langsung dengan Syekh Al-Alamah Kiai Muhammad Syahid Hajen Juwono. Nah, ini guru-guru yang pertama. Terus lagi mengkaji lagi dengan Syekh Alamah Muhammad Nur Sepaton Semarang. Itu ada yang dari daerah Juwono, ada lagi gurunya dari daerah Semarang sendiri, Sepaton Semarang. Terus lagi beliau mengkaji dengan Ki Muhammad Yahya Kranggan Semarang. Ini masih seputar Semarang. Terus diterangkan lagi Syekh Soleh Darat Semarang juga mengkaji dengan Ki Zahid Mekah. Beliau mukim di Mekah. Ki Zahid ini mukim di Mekah. Terus lagi ada Syekh Dimyati, terus ada lagi Syekh Muhammad Rais Mekah. Nah, karena memang beliau itu dulu sekolahnya atau mengajinya, mondoknya lama juga di Mekah. Nah, terus diterangkan lagi nuli ingsun ngaji tafsir Jalalain, bahasa Indonesianya Kiai Soleh Darat Semarang juga mengkaji kitab tafsir Jalalain dengan bahasanya dengan Syekh Az-Zahid Kiai Raden Haji Muhammad Soleh bin Asnawi. Ini putranya Mbah Asnawi Sepuh Kudus. Jadi Kiai Muhammad ini termasuk ulama ahli Quran yang akhirnya menjadi gurunya beliau, dan Syekh Muhammad ini adalah putra dari Syekh Muhammad, atau Syekh Muhammad ini putra dari Syekh Asnawi Kudus. Terus lagi biar jelas semua dan runtut ini Mas ya. Terus lagi Kiai Soleh Darat Semarang mengkaji kepada Kiai Muhammad Nurul, Kiai Muhammad, yaitu Kiai Muhammad dari abahnya Syekh Asnawi lagi. Nah, terus ilmu syarabnya Mbah Soleh Darat itu mengkaji dengan Syekh Ishak Damaran Semarang. Nah, Syekh Ishak Damaran, guru syarabnya beliau. Terus lagi beliau mengaji lagi Fathul Wahab kepada Kiai yang alim, Kiai yang zuhud, yaitu namanya Kiai Muhammad Nur Sepaton Semarang. Itu tadi sudah diulas di depan. Nah, bahkan di lembaran akhir ini juga beliau pernah bertabaruk, Kiai Soleh Darat Semarang ini pernah bertabaruk dengan di sini dijelaskan Sayyid Syekh bin Ahmad Bafaqih Ba'alawi. Nah, ini kalangan-kalangan dari Sayyid
Tapi ketika beliau Sayyid Bafakih ini bermukim di Semarang, Ya. sebelum dimakamkan di daerah Ampel kan, Ya. maka di Boto Putih. Nah, beliau ketika Sayyid Ahmad Bafakih ketika di Semarang, Syekh Kiai Soleh Darat Semarang bertabaruk mengaji kitab seperti kitab Jauharut Tauhid dengan Syekh Sayyid Ahmad Bafakih itu tadi. Nah, terus di sini masih banyak, ada lagi guru-gurunya dari daerah Bima. Namanya Syekh Abdul Ghani Bima. Terus lagi ada lagi yang mukim di Mekah juga sangat banyak. Itu diantara dari runtutan sanad keilmuannya Kiai Soleh Darat Semarang, diantaranya itu. Oke, terima kasih ya. Barusan mungkin sebetulnya hanya sedikit dijelaskan tentang Kiai Soleh Darat. Dalam artian paling tidak setidaknya untuk teman-teman yang pernah mendengar ataupun berencana ingin ziarah ke makamnya, Ya. setidaknya ada sedikit gambaran Ya, siapakah beliau, apa saja karya-karya beliau, dan mungkin yang saat ini dari teman-teman yang sedang mengaji atau mengkaji kitab dari beliau. Nah, ini tadi juga dijelaskan ternyata di lembaran salah satu kitabnya dijelaskan tentang runtutan guru-guru beliau. Oke, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Harapannya untuk Masjid Sorban Wali ini tetap tadi kan ada berapa 15 karya. 15 karya. Nah, ini masih 15 5. karya. Berarti setidaknya semoga saja nanti bisa khatam semua. Amin. Ya, biar Amin. namanya benar-benar kita bukan hanya sekedar mengidolakan sebuah nama, tapi kita juga mempelajari apa yang beliau tinggalkan saat ini. Itu karyanya adalah kitab. Terima kasih. Nanti di segmen selanjutnya tentunya nanti kita akan membahas seputar ya Masjid Sorban Wali itu sendiri, ataupun kita memperdalam lagi karya-karya beliau. Dan ini juga harapannya banyak yang DM ataupun yang teman-teman yang WA kalau pas diskusi ataupun pas ngaji di online dan live. Semoga saja nanti menjadi pertimbangan untuk Masjid Sorban Wali. Insya Allah. Istiqomah. Dan kalau saya sendiri harapannya ya itu yang kedua lah. Yang pertama adalah tetap tetap kajian, diskusi itu setiap tatap muka seperti itu, tapi istiqomah lah seperti itu. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan insya Allah disegerakan nanti untuk tim Sorban Wali untuk membentuk sebuah tim media untuk Insya Allah. Ya, terima kasih ya, dari saya cukup sekian. Mungkin ada closing statement dari salah satu Sorban Wali, bahwa Sorban Wali ada bahasa yang sangat menarik dari teman-teman semua. Kita akan ada dan terus berlipat ganda. 2, 1, 2, 3 orang tetap ngaji. Oke. Ya, siap. Oke, terima kasih atas closing statementnya. Dan saya juga pernah melihat salah satu status dari Sorban Wali itu menarik sekali nih, itu tidak harus berpikir sama, namun harus sama-sama berpikir. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.